Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan pastinya sehat selalu buat teman-teman di sini. Dan saya perkenalkan Andi Gira dan ada Kak siapa? Argi. Dan juga ada Kak Mara. Nah, kali ini kita akan sharing dan juga akan istilahnya mempresentasikan materi untuk kelas online CS Jago Closing. Nah, di sini nanti teman-teman bakal melihat dan mendengarkan apa aja sih pengalaman-pengalaman yang pernah ditemui dan dijalanin bahkan dilakukan oleh Kak Mara dan Kak Argi. Dan di video pertama ini memang isinya akan lebih mengutarakan tentang Q&A ya, sesi tanya jawab yang biasa CS itu tanyakan kayak gitu. Nah, sekali lagi saya pribadi bakal menyampaikan bahwa materi kelas ini adalah materi yang real, artinya adalah materi yang penyampaiannya atau yang disampaikan adalah pengalaman pribadi dari Kak Mara dan Kak Argi selama menjadi customer service dan mencapai target-target yang sudah dicapai. Nah, sebelumnya aku mau tanya ke Kak Argi. Kak Argi selama menjadi CS gitu kan di bisnis online ataupun di bisnis yang lain sudah mencapai target berapa kemarin Kak? Target 16 poin, 16.000 poin kayak gitu kan. Itu berapa ya? 1 miliar 1,6 miliar bulan kemarin di Maret itu ya. Kayak gitu. Nah, terus kemudian Kak Mara pernah mencapai berapa Kak Mara dalam apa ya, perjalanan gitu? 1 bulannya untuk 1 CS ya. Untuk 1 CS. Dulu pernah berapa? 16.000 pernah. Ya, 16.000 pernah. Jadi Kak Mara itu kan, nanti aku terangkan juga Kak Mara dan Kak Argi ini punya dia menjadi dia pegang CS gitu sebagai leader, mereka pegang CS dalam produk bisnis yang unik-unik nih. Kalau Kak Argi itu gamis anak, masker, terus terus apa lagi? Terus ada Madu juga. Sekarang dia suplemen healthcare. Kemudian kalau Kak Mara itu mulai dari buku bisnis. Kemudian ada e-course, offline workshop gitu ya. Nah, dulu Kak, aku cerita untuk Kak Mara karena yang barengan sama aku langsung, Kak Mara ini pernah closing gitu ya untuk 1 hari, artinya untuk dalam satu event workshop itu hampir 100 orang untuk workshop gitu kan. Nah, ini nanti teman-teman bisa juga akan belajar ya, artinya dari pengalaman mereka ini mereka akan bercerita lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah tim kumpulkan, tim kelas Inspirasi Bisnis kumpulin. Nanti mereka bakal jawab dan mereka ini adalah orang-orang yang memang mempunyai pengalaman yang praktikal ya, yang benar-benar secara real praktek. Jadi kelas ini benar-benar mengajak untuk benar-benar sharing dan juga mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang yang benar-benar berpengalaman kayak gitu ya. Ini video pertama, kita akan mulai untuk, ini ada 3 lembar pertanyaan teman-teman. Tapi yang nggak dijawab semua ya. Ini nanti kemungkinan besar juga akan ada di video kedua ya Mbak ya. Jadi video kedua itu juga nanti ada presentasi dari Kak Mara dan Kak Argi. Itu isinya adalah 2 materi sesi yang ada di landing page ya. Sesi pertama dan sesi kedua nanti akan disampaikan Kak Argi dan Kak Mara, dan di terakhirnya juga itu akan ada tanya jawab juga. Jadi kelas ini itu benar-benar worth it banget, pasti benar-benar bagus banget. Kenapa? Karena mungkin nanti akan sekitar ada 2 jam materi yang bakal teman-teman tonton dan dengerin kayak gitu kan. Pertama dengerin podcastnya, yang kedua dengerin tanya jawabnya, yang ketiga teman-teman bisa ikutin presentasinya dan penyampaian dari Kak Mara dan Kak Argi. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini untuk Kak Argi dulu. Ini pertanyaan adalah, saya menerapkan SOP broadcast, WhatsApp CS saya itu malah di-ban. Kira-kira ada tips? Kenapa? Kira-kira sering di-ban kenapa? Karena mungkin itu keseringan broadcast ya Mas ya. Jadi emang kita ada timeline-nya sendiri. Kalau misalnya mau broadcast secara manual, organik gitu, mungkin ada jeda waktunya. Misalnya 50 kontak sehari gitu bisa. Oke, 50 kontak sehari dan tidak secara runtut ya? Dan tidak secara runtut waktunya. Nah, kalau misalnya kita sendiri itu biasanya pakai aplikasi yang menunjang buat broadcast. Apa itu Kak? Itu seperti itu WBS. Ya, sponsor lagi. Ya, oke. Sponsor ya. Jadi itu aman ya. Ya, jadi pakai WBS Pro gitu kan. Jadi ini teman-teman mungkin bisa sharing ke business owner kalau
bisa untuk menyarankan kita pakai WBS. Itu gimana Kak Argi? Aman ya? Aman, cuman itu juga ada jeda waktunya Mas, jadi nggak langsung 100 kontak, itu mungkin nanti ada jedanya lagi 1 jam, 1 kontak. Oke, jadi memang yang sudah pakai aplikasi pun tetap kita harus ada jeda ya gitu kan, jadi kita nggak benar-benar jangan terlalu agresif seperti itu. Oke, sekarang ke Kak Mara, tool CS-nya apa aja Kak Mara? Open, kucing Inggris itu nggak ya? Kita pakainya keyboard SwiftKey ya. Yeah. Itu biasa yang sering kita pakai. Terus juga bisa memanfaatkan dari WhatsApp sendiri. Itu tuh ada di setting, lalu di bisnis settingnya. Nah itu nanti untuk ngeditnya ada di sini Mas. Gimana ya? Nggak apa, dikasih tahu aja. Ngeditnya di quick reply. Oh, di quick reply. Jadi teman-teman juga disarankan untuk installnya bahasa bisnis ya. Jadi bukan bahasa biasa karena kita ngomongin tentang bisnis ya. Pastikan WhatsApp-nya juga bahasa bisnis. Jadi Kak Mara tadi menyampaikan bahwa toolsnya tadi Kak Argi sudah nyebutin WBS. Kemudian Kak Mara ada pakai aplikasi SwiftKey ya. Key-nya itu kunci ya. Kalau bahasa Inggrisnya KY gitu ya, KY. Nah, kemudian di menunya WhatsApp ini juga ada quick reply juga. Artinya itu kan menggampangin teman-teman itu dalam merespon chat masuk kayak gitu. Terus untuk Kak Mara nih, kata-kata mutiara untuk customer agar teringat punya janji dengan kita untuk membeli produk yang biasa Kak Mara lakukan itu seperti apa? Ini mungkin gini, kalau seandainya Kak Mara udah follow up, terus dia mau janji transfer, kira-kira Kak Mara nyiapin apa sih ke customer itu? Apakah cuma sekedar chat aja atau nyiapin apa yang kemarin sempat disampaikan? Kalau biasanya saya sendiri itu misalkan dia maunya saya mau transfernya mungkin akhir bulan gitu ya. Nah itu kan kita udah was-was karena biasanya kebanyakan kalau yang minta kayak gitu pasti nggak transfer hilang gitu aja. Nah hilang karena dari segi CS-nya juga mungkin lupa follow up itu bisa jadi. Nah itu biasanya saya sendiri melakukan saya chatnya seperti ini misalkan baik kalau memang mau transfer di akhir bulan akan saya kirimkan promonya gitu. Terus saya bilang lagi juga boleh kami bantu mengingatkan untuk akhir bulan nanti gitu. Jadi kita minta baik-baik juga dan pas ketika nanti kita chat itu nggak ujuk-ujuk gitu loh. Jadi kita udah ada janji dulu sama si calon bayarnya gitu. Misalkan dikasih tahu kayak gitu, terus nanti akan saya ingatkan di tanggal berapa ya gitu. Minta persetujuan juga dari si calon bayar juga gitu. Jadi otomatis nanti dia juga ingat kalau misalkan ada janji. Jadi pertama adalah Kak Mara menyiapkan materi janji itu dengan tepat gitu ya, jangan sampai salah ada orang juga. Terus kemudian Kak Mara juga kadang-kadang menyiapkan foto produk yang udah dikemas gitu ya Kak Mara? Iya, kalau itu biasanya untuk push di hari itu juga. Gitu ya. Jadi kita nge-follow up customer nggak hanya sekedar chat aja tapi disediain ini loh udah kita siapkan gitu ya Kak Mara. Nah, biasanya untuk yang agar transfernya di hari itu juga itu bisa jadi dengan memfotokan produk yang sudah dikemas. Jadi nanti bilangnya misalkan seperti ini untuk pembayaran sebelum jam misalkan jam 12 siang gitu. Nanti akan kami kirim hari ini juga gitu misalkan gitu. Biasanya kan orang-orang oh yaudah saya transfer sekarang aja biar cepat dikirim gitu misalkan. Oke, thank you Kak Mara. Ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan mirip pertanyaan pertama ya, nggak usah dijawab tetapi nanti juga ada di video kedua tips membuat broadcast nggak keblokir itu udah dijawab. Terus kemudian kemudian BC rutin nggak takut kena banner udah dijawab. Nah ini pertanyaan buat Kak Arginya adalah gimana sih mengatasi berbagai penolakan? Wah banyak banget. Nah, ini mereka ini teman-teman sebenarnya saya mau sampaikan juga kalau jika ini pertanyaannya adalah mindset mereka gitu ya. Mindset mereka ini mentalnya udah mental platina ya. Dia lebih kuat dari baja. Nah, jadi logamnya lebih logam mulia ya. Artinya mereka ini dengan penolakan itu menjadi hal yang biasa teman-teman. Jadi mereka menganggap penolakan itu sebagai bukan jadi beban tetapi ya itulah yang namanya hal yang umum ya, wajar. Dan mungkin kalau Kak Argi sempat menyampaikan nanti di materi itu bahwa dia Kak Argi dan Kak Mara itu selalu optimis bisa meng-closing orang. Jadi artinya
mereka tuh hobinya tuh bukan hobi makan tapi hobi closing. Jadi beda ya teman-teman. Nah mindset kayak gitu tuh yang penting juga. Karena apa? Karena kadang kalau kita udah punya tugas buat closingin gitu kan, ya apa namanya kadang beban gitu nggak sih? Iya. Gimana? Ini terutama mereka berdua ini adalah CS yang sangat dekat banget berganti-ganti produk dan mereka itu adaptifnya cepat. Nah mungkin teman-teman juga perlu mengevaluasi diri mungkin gitu ya. Aku tuh kalau dengan produk baru bagaimana? Contoh Kak Mara tuh selalu menjadi maaf ya istilahnya adalah istilahnya tuh percobaan pertama dalam setiap produk ini kok Kak Mara berhasil, nah berarti semua berhasil gitu. Sama mungkin Kak Arki di bisnisnya juga seperti itu ya. Nah dan itu terbukti teman-teman, saya pribadi bersama Kak Mara tuh lihatin langsung ada banyak produk-produk program yang berubah dan ternyata dia juga bisa kayak gitu. Nah, bagaimana Kak Arki? Bagaimana mengatasi berbagai penolakan? Nah, jadi emang berbagai penolakan itu makanan kita sehari-hari ya. Iya. Pertama tuh mungkin banyak kan alasan untuk COD, sedangkan kita tuh tidak melayani yang COD. Yeah. Terus ada juga kemungkinan yang COD itu antara punya uang cash ataupun dia tuh hanya beralasan ragu terhadap barang kita. Karena orang kan ngeluarin uang mesti ada Iya, benar. Kan takut ada yang penipuan atau gimana kan. Dan yang satu lagi tuh ada yang cuma kepo tanya-tanya gitu. Nah, sebagai seorang CS ya kita tetap harus melayani pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab dengan sebaik mungkin. Dan kalau misalnya untuk yang COD kita bisa siasati kalau misalnya kita itu barangnya bergaransi. Gitu. Kalau nggak perlu mikirin penipuan, ini real, kita barangnya ada, bisa video call gitu. Nah itu kita mensiasati agar mereka tuh bisa segera percaya sama kita. Oke, ini teman-teman, jadi Kak Arki itu kadang mengajak video call, artinya ingin memberikan sebuah trust gitu ya kepada customer. Oke, nah Kak Arki biasanya ngasih atau ngajak video call untuk ngasih trust ke customer agar customer yakin bahwa ya ini bukan penipuan. Dan produk juga ada gitu Kak. Kadang mereka tuh pasang stories di akun jualannya mereka, itu tuh kondisi jualan mereka saat di kantor, saat produk di packing gitu juga ya. Iya. Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Mara. Hal apa yang harus dihindari CS yang membuat customer terganggu pada proses menggiring customer untuk closing? Jadi dia dipepet terus gitu kira-kira gimana Kak? Bener nggak sih harus kayak gitu atau mepetnya tuh ada trik tersendiri gitu kayak? Ya sebenarnya PDKT-nya gitu. Kalau untuk nge-push customer itu memang harus dilakukan ya. Cuman harus hati-hati juga karena jangan sampai nanti si calon buyer itu malah cancel karena saya sendiri pernah mengalami ya, Bagi juga pernah. Itu tuh karena mungkin obsesi kita untuk closing ya. Ya karena hobi closing tadi teman-teman. Jadi itu tuh kita sampai follow up-nya berkali-kali dalam satu hari. Nah itu kesalahan terbesar saya sendiri sih pernah dulu gitu. Jadi dalam follow up itu sebaiknya ada ininya ya, ada tekniknya sendiri. Misalkan untuk follow up customer baru itu misalkan di pagi hari. Kalau untuk customer yang lama-lama mungkin agak siangan itu nggak apa-apa, cuman follow up itu nggak boleh sesering mungkin ya dalam satu hari, paling nggak sekali aja. Dan itu kata-katanya pun nggak yang jangan terlalu galak-galak, terus yang sopan lah intinya, jangan sampai kayak debt collector misalkan gitu. Oh iya benar ya. Karena saya juga beberapa kali ngetes produk-produk lain, itu tuh saya malah kayak dimarahin gitu loh karena nggak transfer gitu. Itu jangan sampai sih sampai kayak gitu. Jadi mungkin istilahnya kita nggak boleh juga terlalu agresif gitu ya. Iya nggak boleh. Benar-benar harus main cantik. Main cantik, asik banget bahasanya main cantik. Atau pengalaman juga ya main kalau cantik. biasanya gini sih Kak, sama customer tuh kita ada janji gitu kan, misalnya kita mungkin dia belum transfer, ditanyain bisa transfer jam berapa. Nah nanti kalau misalnya di jam itu juga, misalnya dia jawab jam 3 Kak, nah mendekati jam itu kita bisa follow up. Atau misalnya dia kita udah kasih invoice nih tagihan kan, dia cuma ngerit aja, udah lama kok nggak balas-balas gitu, kita bisa ada minta waktunya sebentar, nanti bisa saya video call atau telepon kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan kita menawarkan diri juga sih, jangan langsung tiba-tiba nagih gitu. Oke betul. Oke ini dari Kak Mara dan Kak Argi. Jadi teman-teman
be patient ya, artinya sabar tapi tetap optimis gitu. Dan jikalau memang customer itu memang hasilnya memang dia tidak niat beli ya, kita juga harus bisa ngitung, ya udah kita nggak jangan buang-buang waktu sama customer kayak gitu. Kita cukup doakan bisa gitu ya teman-teman. Kita doakan agar besok bisa beli gitu. Terus ke Kak Argi nih, jam kerja CS gimana? Normalnya CS megang berapa chat? Wow. Nah, ini pertanyaan juga sebenarnya mau dijawab juga gimana ini kan, karena ya jam kerja mereka ini kalau perlu Fleksibel ya. ya menurut aku 40 jam lah dia perlu. Aduh, Karena sehari nggak cukup ya. sehari nggak cukup mereka itu. Kira-kira gimana Kak Argi? Oke, kalau jam kerja kami secara operasional di kantor tuh dari jam 8 sampai jam 4 sore. 4 sore. Ya. Cuman kalau sebagai CS yang hobi close ini kayak Bang Iya. teman saya, itu di rumah tuh tetap balesin chat ya. Paling nggak sejam sekali itu kita buka chat, kita balesin gitu sih, lebih fleksibel gitu. Iya, ya. Gitu sih. Gitu, jadi 1 jam di rumah ya kadang-kadang dia sering, karena dia tuh gimana ya, hobi closing itu kan beda teman-teman. Makanya teman-teman harus karena mereka punya satu goal ya, artinya mereka punya target yang mereka ingin achieve di situ, jadi mereka senang closing gitu ya. Nanti teman-teman udah pada mindset itu, nanti akan mengalir sendirinya gitu. Apalagi kalau nanti dapetnya testimoninya tuh bagus gitu. Itu kayak gimana ya? Kesenangan tersendiri. Misalkan customernya malah doain kita baik-baik Atau atau seneng banget gitu. puji karena pelayanan kita yang baik, responsif gitu misalnya. Ada yang nanyain anak saya mau nikah? Oh, enggak deh. Belum. belum Enggak. kali-kali loh. Terus normalnya CS megang berapa chat Kak Mara? Kak Mara berapa masanya? Sehari itu Bisa ratusan ya? enggak sih, kalau satu orang tuh paling ya sekarang tuh 30 leads. 30 leads ya. Kalau Kak Argi tadi berapa? Hari ini udah 50-an. 50 loh. Sampai saya tuh kalau chat pribadi ke handphone dia nggak dibalas. Lalu ke CS malah dibalas. Iya, Begitu ya. nomor chat aja. Begitulah ya mereka ini. Tapi ingat, customer mereka lah ini seperti itu, apalagi calon suaminya. Amin gitu ya. Nah, bagaimana dengan penerapan dengan metode COD? Kita memang nggak saranin ya kalau untuk COD, atau teman-teman kalau memang mau COD ya kemarin ya Kak Argi saranin menggunakan marketplace. Contoh apa, Shopee ya? Contohnya Shopee, itu pun Terus? juga kita nggak menyediakan COD. Kita menyediakan bisa transfer tunai apabila dibayarkan lewat Indomaret atau Alfamart. Oh gitu. Jadi kita tetap menjaga cash flow sih hari itu Ya, juga. teman-teman. Karena kalau COD Oh. itu nanti jatuhnya kayak uangnya tuh nunda gitu. Delay ya. Delay. Nah, delay belum dengan perhitungan yang akurat. Kadang-kadang yang kita nggak tahu kan, mungkin ada tiba-tiba yang rekap segini padahal yang ke sell begini, kita nunggu lagi gitu. Nah, menurut mereka Kak Argi dan Kak Mara kayaknya COD ini diarahkan mending nggak usah ya. Artinya sebisa mungkin orang itu cash langsung pada waktu itu gitu ya. Saran mensiasati konsumen yang chat di luar jam kerja. Nah, ini tadi udah dijawab sama Kak Argi sama Kak Mara. Artinya ini tergantung dari mindset teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengejar sebuah target dan achieve untuk masing-masing ya, sebenarnya jam kerja secara operasional itu kan sudah diterapkan tadi ya 8 jam. Tetapi mereka pasti akan chat biasanya malam-malam, sore-sore ya. Oh, justru malam tuh banyak. Nah, tapi mereka chat juga gimana? Tetap. Kalau misalkan untuk di luar jam kerja itu kan karena kalau di saya itu kan kebanyakan pebisnis ya, jadi beliau itu waktu luangnya ada di malam hari gitu. Nah mau nggak mau ya kita sendiri yang meluangkan waktunya ya, misalkan itu sangat mengganggu privasi kita, tapi kita lihat dulu apa prioritasnya. Ya. Gitu. Misalkan memang kita nggak terlalu sibuk misalkan, nah kita sempetin untuk tetap megang HP buat CS-nya gitu. Oke, apalagi itu adalah customer yang ternyata secara mungkin ya dilihat secara reviewnya kok ini udah mau transfer gitu. Benar. Biasanya langsung gercep kalau Amar sama lagi ya. Oke, kendala COD nanti udah ada gitu, seandainya pun ada ya mungkin teman-teman, mungkin isinya teman-teman cash flow-nya bagus ya, artinya dengan COD nggak masalah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kami mengedepankan prioritas kalau bisa cash itu langsung gitu ya, jangan ada penundaan. Kalaupun nanti barang returan, gimana Kak Argi? Kalau ada barang retur ya gimana? Kalau barang retur kami lebih ke ini sih,
garansi garansi. Jadi emang kalau di tempat saya writer tuh khusus untuk yang misalnya yang diterima tuh nggak sesuai sama pesanan gitu. Oh gitu ya. Jadi yang nggak sesuai dengan pesanan mungkin bisa diganti. Kita ganti yang baru. Yang baru gitu. Kalau Kak Mara untuk buku bisnis gimana Kak? Atau mungkin e-course gitu? Biasanya untuk retur itu buku-bukunya karena rusak itu pernah, jadi memang mereka ya nggak mau kalau terima bukunya dalam kondisi yang misalkan sobek atau gimana itu kita pasti ada garansi, kita akan kirim ulang untuk yang baru gitu kalau untuk buku bisnisnya. Oke, jadi teman-teman memang harus mengedepankan etika bisnis ya, artinya kita memang menjual barang bagus, misalnya kurang oke ya kita nanti besaran ke business owner ya, tetap kita bertanggung jawab untuk menggaransi gitu ya, karena itu menimbulkan trust yang bagus gitu kan. 30 leads ada berapa CS Kak? Wah ini pertanyaannya gimana ini? Kalau 30 lead ada berapa CS Kak? Nah ini itu 100 lead aja satu ya? Iya. 100 lead itu mereka itu satu orang teman-teman. Jadi karena mereka gini, satu poin di kami, di Kak Mara dan di Kak Argi itu 100.000. Nah sedangkan target mereka itu sehari itu bisa ada yang 50 poin, ada yang 50 poin ya. Bahkan kalau jika momennya bagus, mereka tuh bisa 80 sampai 100 poin. Artinya sehari ya mungkin dia harus 5 juta ya. 5 juta atau 6 juta ke atas. Itu mereka target mereka seperti itu. Udah terjawab ya. Pertanyaan untuk Kak Mara, bagaimana cara memaksimalkan leads baru yang ketika sudah di follow up setiap hari dan dikasih promo tapi tetap dibaca aja? Kayak gitu. Kalau yang ini customer nih bisa baca nggak gitu? Oh, enggak gitu ya? Kemungkinan itu ada beberapa memang customer itu yang mungkin sibuk ya. Jadi pada saat chat masuk itu memang dianya sibuk, jadi kita harus tetap kontrol dia, apalagi itu leads baru ya. Nah pagi itu misalkan itu leads baru, memang baru banget pagi itu hangat-hangatnya. Itu kalau misalkan dia udah nggak balas 2 jam itu kita follow up lagi nggak apa-apa, tapi kita tanyanya jangan maksa ya, jangan maksa. Kita tanya gimana mengenai pembeliannya gitu, misalkan apakah mau dilanjutkan apa enggak. Nah beberapa kalau di saya itu mereka langsung bilang oh ya mbak maaf saya tadi lupa gitu, meskipun itu sudah di-read gitu, cuman ya nggak tahu dari customernya bilangnya seperti itu. Oke, jadi tetap dikejar aja tapi jangan terlalu agresif. Oke, jadi ya customer tuh memang sebenarnya punya banyak pertimbangan teman-teman. Jadi kita mungkin tetap husnuzon gitu ya. Kita jangan lihat customer nggak baca atau gimana, tapi justru kita ini seolah-olah kayak tahu apa kondisinya gitu ya. Kak Mara dan Kak gini tahu banget gitu. Jadi kadang dengan follow up main cantik tadi ya Kak Mara ya, mereka akan posisi sendiri tanpa kita minta gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa pertanyaan lagi, gimana sih cara mengalihkan customer yang COD untuk biar transfer secara langsung? Gimana Kak Argi? Kalau biasanya yang saya lakukan adalah kita setelah dikasih rekapan orderan invoice itu kan kita langsung ngasih barangnya, kita siapkan, kita fotokan. Kan kondisi orang tuh misalnya kita udah nyiapin kan orang tuh kayak nggak enakan, nggak enakan udah disiapin kok ya aku nggak transfer gitu. Nah itu ngaruh banget ya. Jadi langsung kita siapkan dan beliau bisa langsung transfer sama bayar itu. Terus yang kedua apa namanya? Kita kasih batasan waktu. Misalnya kita maksimal transfer jam 3 agar bisa dikirim hari ini gitu. Ada limitasi batasan. Terus biar dia nggak COD? Biar dia nggak COD, biasanya kita berikan promosi, ada potongan ongkir ya. Cuman ya nggak terlalu besar-besar aja tuh mungkin udah seneng ya. Jadi kita kasih batasan waktu dan kasih potongan ongkir, misalnya transfer jam 3 kita ada potongan ongkir segini, bisa transfer segini saja kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman bicara. Jadi untuk mengatasi COD, untuk mengatasi mensiasati COD itu transfer langsung kayak gitu ya. Nah, ketika masuk kerja Kak Mara, apa yang dilakukan pertama kali? Apa ini? Melatan ya? Kan nggak juga ya? Kalau dari saya sendiri, leads itu kan biasanya masuk subuh ya. Nah, kalau misalkan saya sudah bangun ya pastinya saya balas itu juga dulu. Pasti saya prioritasin untuk balas chat dulu, karena chat yang baru masuk di pagi hari itu bagus banget gitu loh kalau di kami gitu. Nah, nanti setelah sampai kantor itu sembari kita membalas chat, kita juga ada laporan
kalau untuk leads yang masih hangat itu diusahakan untuk follow up-nya di bawah jam 10 pagi. Oke, jadi Kak Mara sholat subuh kan biasanya mau tidur tapi Kak Mara enggak, lah ada leads gitu ya. Jadi kan tidur gitu. Jadi biasanya sudah di follow up, terus pagi-pagi datang Kak Mara dan Kak Aki membuat laporan teman-teman gitu. Karena follow up itu jam berapa tadi? Selepas jam 10 ya? Jam 9 sebelum jam 10 gitu kan. Itu laporan ya. Sama follow up gitu ya. Jadi pagi-pagi itu justru mereka akan sibuk dengan laporan-laporan apa yang pernah yang dihasilkan di hari sebelumnya gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Yang pasti kalau di kantor ya secara SOP kita berdoa dan beberapa segala macamnya lain lah, kita tadarus juga gitu ya. Mungkin ada beberapa pembiasaan di usaha teman-teman, yaitu nanti masing-masing gitu ya, kayak gitu. Terus mengenai fast respon, ini kan dia bicara tentang gimana kalau customer datang di bulan puasa itu di jam sahur malam datangnya leadsnya, gimana? Tetap dijawab atau nggak Kak? Atau makan aja sahur ya? Gimana Kak? Kan kita sudah menyediakan ada tools yang WhatsApp bisnis, kan kita pakai WhatsApp bisnis, ada juga Swiftk. Nah itu kita bisa pakai aja itu auto respon di WhatsApp bisnis. Kalau misalnya kita itu mengganggu jam kita buat melakukan suatu aktivitas, ya kita tulis aja di auto respon kalau misalnya nanti akan dibalas jam segini gitu. Oke, kemudian untuk Kak Mara, gimana sih cara kita tuh ngejualin produk yang baru, bener baru? Nah ini mereka ini jagoannya, karena mereka ini bergonta-ganti produk itu lancar-lancar aja gitu mereka. Mereka gimana sih untuk ngejualin produk yang benar-benar baru, harus ngapain sebagai seorang CS gitu? Gimana Kak Mara? Kalau baru itu biasanya yang saya cari itu polanya dulu ya. Jadi setiap produk itu kan polanya berbeda-beda. Cara closingnya, cara ngasih tahunya itu beda juga, cara nge-push juga beda. Nah itu 3 hari kita evaluasi, kita lihat mana yang chat itu yang sampai berhenti di mana gitu misalkan. Nah terus dari situ kita juga pakai cara-cara tertentu untuk balesin cara-cara tertentu juga, jadi beda-beda. Tapi kita pastiin itu kita data juga semuanya. Jadi misalkan leads berhenti di mana itu didata. Nah nanti kita follow up-nya pakai apa, itu berhasil apa enggak gitu misalkan. Nah nanti kalau sampai misalkan 10 customer nggak balas kayak gini, dibalas misalkan dengan di-push dengan cara seperti ini misalkan. Nah misalkan itu berhasil, ya itu kita pakai terus. Tapi kalau enggak, kita harus putar otak cari cara lain, gimana caranya biar kita bisa nemu pola dari produk itu gitu. Oke teman-teman, ini keren banget nih, satu ilmu bagus nih, aku simpulkan ya. Jadi Kak Mara dan Kak Argi ini bukan hanya sekedar CS teman-teman. Jadi kita nggak usah, kita sama-sama tahu lah, banyak orang yang melihat CS customer service itu sifatnya hanya sebagai service ya. Dia hanya sifatnya itu melayani customer. Tapi kalau di dunia bisnis online, terutama digital marketing, kayak CS jago closing ya, kayak Mara dan Kak Argi ini, dia tidak hanya sekedar CS teman, tapi justru dia adalah bertugas sebagai product analyst gitu. Jadi kalau di company besar itu ada yang namanya product analyst. Jadi mereka ini tuh menganalisa sebuah produk, interestnya itu market tuh suka yang di mana, sehingga mereka nanti akan mengganti gaya itu mencocokkan kesukaan dari market gitu kan, pasar seperti itu. Dan mereka tuh meriset tiap hari terus, ini khususnya produk baru ya, sampai dia menemu polanya gitu ya Kak Mara ya. Dan akhirnya menemu winning selling atau jualan yang paling, patokan yang paling bagus, mereka kan gunakan itu terus. Nah jadi sebagai seorang CS terminal, CS jago closing, ini nggak hanya sekedar melayani customer, tapi justru mereka ini yang menemukan pola-pola jualan yang oke untuk produk teman-teman gitu ya. Oke, itu dari Kak Mara sama Kak Argi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Kurang gede. Oke, gimana sih meningkatkan motivasi untuk CS doyan closing? Wah. Gitu. Oke. Oke, yang Gimana pertama. Kak Argi? Nanti kan closing terus tuh. Kenapa sih kok semangat banget gitu? Nah itu mindsetnya teman-teman sendiri itu ya, mentalnya harus bagus sih, tetap harus optimis. Terus kita melayaninya ya benar-benar dengan sepenuh hati, karena ini kerjaan merupakan sebuah ibadah juga. Adem ya, kalau barang itu langsung adem. Terus kita harus
kalau kita harus punya target nih, misalnya kita wah bulan depan pengen beliin ibu inilah gitu. Oh, Itu kan menjadi gitu. sebuah gimana ya, motivasi, tantangan gitu kan. Dan yang paling bikin kita semangat lagi itu mungkin karena bonusnya juga. Ya, Ngejar bonus sama. ya, bonus poin dari kita closing. Jadi Jadi kita dapat reward ya. nah benar, apalagi dapat reward, kita kan bertim ya, jadi banyak CS itu kalau kita achieve targetnya kita dapat reward. Oke, jadi mereka memang nanti sampaikan juga atau mungkin di tempat teman-teman memang harus ada yang namanya achievement ya, award, penghargaan untuk CS yang artinya itu baik secara pendapatan dan biasanya ada award yang lain ya gitu. Mungkin kalau seandainya ini kita nggak PSBB atau mungkin nggak ada bencana apa kayak gini, mungkin mereka tiba-tiba pergi ke luar negeri atau trip kemana gitu ya, atau Bali kemana, tapi pulang loh ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, bisa jadi seperti itu atau mungkin umroh seperti itu atau kemana gitu kayak gitu. Biasanya seperti itu kayak gitu. Kemudian Kak Mara, HP dibawa CS terus atau shift atau gimana Kak? HP selalu sama saya ya pastinya. Karena kan apa ya, balasan customer itu kita nggak bisa prediksi kapannya gitu. Bisa jadi kebanyakan juga para calon buyer itu balasnya di luar jam kerja gitu. Jadi kita wajib membawa HP itu. Misalkan apa? Itu mungkin mengganggu privasi kita. Nah, kita kan bisa pakai auto responnya gitu. Oke, jadi tadi teman-teman di awal sudah disebutin bahwa Kak Argi dan Kak Mara ini juga bekerja dengan istilahnya itu juga kita kerja dengan cerdas ya. Artinya mereka punya teknik-teknik biar mereka tuh di rumah juga nggak terganggu juga. Mereka punya auto reply yang itu memang jadi gini, mereka berdua tuh sudah tahu betul customer itu akan tanya apa aja gitu. Dan mereka tuh udah menyiapkan jawabannya. Ya kan? Jadi kalau dalam tanya hal-hal yang melenceng dari itu, ya otomatis nggak akan ini aneh ini gitu ya. Kayak gitu otomatis mereka itu akan menyiapkan jawaban-jawaban sesuai dengan produk yang dijual. Terus ini kaitan dengan closing rate. Nah, ini teman-teman ini saya ceritakan langsung. Kalau Kak Argi ini closing rate untuk reseller 30%. Itu ya dari leads masuk. Artinya gini teman-teman, kalau reseller 30%, wah itu udah gede banget. Yakin deh. Kenapa? Karena kan yang dijualin kan distributor sama agen. Nah, Kak Argi juga pernah bisa sampai 70% ke atas close rate ya. Hampir 80% gitu. Nah, Kak Mara lucu lagi karena Kak Mara itu kan kalau jualan workshop event, orang yang pembeliannya per orang 3 juta mungkin ya, 2 juta. Dia closing rate bisa 600%. 800% bener. Ini jadi Kak Mara tuh kalau closing gitu aku kadang yang 400% itu aku screenshot. Nah, jadi ini tergantung dari nilai produk teman-teman. Kalau produknya mungkin Kak Agi berapa? 100 sampai 200. Itu dia akan punya capaian besar tuh paling tidak lah minimal di atas 50% lah atau 60% ke atas itu bagus banget. Paling ya itu sudah bagus lah dalam market bagus. Tapi kalau Kak Mara itu dengan biaya produk 2 juta, 3 juta itu closing rate dia tuh bisa sampai di atas 200%, 300% kayak gitu. Itu tergantung dari nilai produk gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau nilai produknya eceran ya di atas 50% harus jadi target. Gitu ya Kak Mara ya? Yes. Kayak gitu. Terus gimana evaluasi CS? Gimana sih Kak Mara sama Kak Argi dalam memimpin tim CS untuk evaluasi? Biasanya gimana Kak Mara? Evaluasinya apa sih yang dievaluasi CS itu? Biasanya sih ada beberapa kendala dari beberapa CS, misalkan CS A, B, C itu closingnya tinggi terus, tapi untuk yang lainnya kok enggak gitu misalkan. Nah, kita tanya dulu sama yang misalkan belum achieve gitu, tanya kendalanya di mana dan biasanya customernya itu berhentinya di mana, atau kalau enggak mungkin seorang aktivis nggak percaya sama si CS tersebut, bisa dicek langsung HP-nya gitu misalkan. Chatnya langsung ya, dilihat ya? Bisa dilihat, kita lihat cara balesinnya tuh gimana, fast responnya gimana, apakah dia mungkin balesnya terlalu lama atau salah pengucapan dalam membalesnya gitu misalkan. Nah, nanti kita evaluasi sama yang sudah achieve gitu misalkan. Nanti kita gabungin mereka, maksudnya kita kumpulin jadi satu, kita tanya kendalanya di mana, dan nanti biasanya yang sudah achieve itu ngasih saran-saran gitu atau trik-trik tertentu gitu misalnya. Oke, jadi istilahnya kalau orang Jawa itu ketok tular ya teman-teman. Jadi Kak Mara ini udah achieve ya, nanti apa yang
jadi chatnya Kak Mara itu benar-benar dicoba ditiru plek sama temennya kayak gitu kan. Baru nanti temennya itu akan terbiasa dan akan terimprove kayak gitu. Jadi ya jangan sampai antara CS sama CS ini ada gap gitu ya teman-teman. Artinya ya bersaing dengan sehat ya gitu. Nah otomatis kan target itu kan overall untuk bisa tercapai itu kesenangan juga tim semua gitu ya Kak Mara ya gitu. Nah kalau Kak Argi dulu bisa CS sampai berapa lagi? Ya sama sih kalau Berapa jumlahnya 12 ya? sampai 12. Pernah 12 kalau sekarang 5 CS. 5 CS. Nah, kalau Kak Mara bisa dulu 6 ya? 6. Sekarang dia optimal dengan 3 CS kayak gitu. Dan aku mau cerita sedikit teman-teman, saya pernah nge-CS-in dan sebenarnya saya kapok. Karena ternyata pusing. Iya, bener pusing banget. Jadi kan kacau ya. Kak Mara kan sebenarnya itu kan pernah kan aku bantuin ceritanya gitu. Tapi paginya Mas kayaknya besok nggak usah dijawab lagi ya gitu. Ya kayak gitu. Cuma aku yang digituin ya. Ya saya menyadari gitu karena memang ternyata ruwet. Yes itu kalau nggak biasa pusing. Data yang masuk yang mana kan gitu ya. Kemudian yang udah closing yang mana. Kemudian ini sudah terlapor. Yang otomatis dalam pelaporan itu ruwet. Masa laporannya salah terus ya? Iya terus. Dan itu aku loh yang keren ya. Hari itu dia beda-beda loh Mbak. Bilangnya 5 misalnya closingnya, ternyata 4 gitu. Gitu. Kan aku bingung ya. Jadi aneh gitu ya. Itulah teman-teman. Jadi bener itu ya ada sabda harus pada orang yang mampu ya pada urusan itu. Kalau tidak terjadi kerusakan. Ya itulah yang terjadi. Gitu ya. Kayak gitu. Terus hari ini ada pesan mungkin dua pertanyaan terakhir ya. Kita sudah setengah jam lebih. Free ongkir itu syaratnya ada syarat ada ketentuan nggak sih atau seluruh Indonesia aja seluruh Indonesia Jangan sampai kayak gitu ya. Gimana Kak? Ya tergantung produk kita yang harga produk kita yang kita jual sih. Dan kalau misalnya harganya ya eceran gitu, paling nggak kita kasih potongan ongkir untuk daerah Jawa aja. Dan itu juga banyak potongan ongkir, jangan free ongkir ya. Potongan ongkir. Contoh produknya 60.000, potongan ongkir 30.000. Aduh, gimana? Aduh, gitu kan. Ya itu mensiasati aja sih. Margin yang bakal didapat tuh berapa kayak gitu. Dan itu kita ngasih potongan itu jangan besar-besar ya, mungkin 10.000, 20.000 gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi ya intinya free ongkir bisa jadi memang jadi senjata ampuh gitu ya. Untuk jualan CS. Nanti juga dihitung service owner biar yang penting tuh offline-nya juga terus muncul terus, income terus ada gitu. Nah, normalnya satu CS bisa kelola berapa banyak reseller kalau seandainya Kak Mara? Kalau reseller Kak Adi ya? Iya, Kak Adi gimana normalnya? Reseller kita Mulai bro. sebenarnya kita sama CS itu ada grupnya, ada grup reseller dan itu di maintain semua CS sih. Berapa sih satu orang? Satu orang ada kalau dulu tuh ada 200. Udah nggak usah nanya. 200 reseller. 200 reseller satu dan orang. itu kenapa bisa kadang closing rate-nya itu tinggi gitu karena dari repeat order sendiri itu biasanya. Oke, jadi kalau Kak Argi satu orang tuh bisa 200 reseller. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kadang tuh mereka tuh CS yang maaf ya. Aku mungkin bahasanya mereka tuh CS yang sangat tidak manja sekali. Ya, sangat tidak manja sekali. Kenapa? Karena mereka tuh CS yang sangat mandiri banget. Mereka tuh bisa ngelola reseller sampai segitu banyak. Bahkan kalau Kak Mara tuh bisa ngelola grup workshop berbatch-batch ya, batch 1 sampai mungkin sampai besok Kak Mara sudah berkeluarga itu udah 100 batch ya, dia bisa ngelola itu. Itu aneh, itu aneh dan tapi keajaiban bagi saya. Tapi bisa loh gitu. Itu mereka berdua tuh bisa seperti itu. Jadi ngopeni banyak orang istilahnya tuh ngelola banyak orang tuh mereka bisa kayak gitu. Dan ini pertanyaan terakhir ini Kak Mara. Gimana meyakinkan customer yang tahu harga lebih murah di marketplace? Seandainya biasanya kalau di marketplace itu nanti kebanyakan yang saya temui itu nanti apa ya, benefit yang dia dapatkan itu beda sama di kita gitu. Oh betul ya benar. Jadi kita unggulin apa misalkan promo di kita atau nanti ada bonus-bonus lain itu kita pancing pakai itu gitu. Atau misalkan nanti kalau untuk transfer hari ini nanti bonusnya makin banyak loh Kak gitu misalkan kayak gitu. Biasanya pakai kayak gitu sih. Oke, dan teman-teman jangan khawatir jika ada barang di marketplace dan dia bukan barang tangan pertama, alias bukan barang produsen. Pasti dia nggak akan pernah tahu benefit-benefit yang lain. Benar. Gitu ya, ini Kak Mara itu udah sampaikan. Jadi kita tuh sebenarnya menang bonus yang lain dan kita
menang bonus karena kita punya lisensinya gitu kan. Contoh katakanlah iPhone ini ya, kalau beli di pasar black market, dia mungkin cuma dapat handphonenya, padahal ya dia nggak dapat earphone-nya, dia nggak dapat charger yang ori gitu kan. Padahal kalau lagi butuh duit, jual aja chargernya kan malah aja. Gak ini bercanda ya. Nah jadi kalau yang di resmi itu akan dapat semuanya dalam harga yang terjangkau. Contoh harganya 10, ya dia akan dapat itu semua. Tapi kalau di BM malah 12, tapi ya dapat mungkin ya nggak dapat charger yang ori dan segala macam kayak gitu. Nah itu kayak gitu mungkin contohnya. Jadi Kamara disampaikan bahwa tangan pertama produsen dia menang bisa menyediakan benefit-benefit yang bermanfaat dalam produknya gitu. Oke Kak Mara dan Kak Ki, terima kasih atas waktunya udah nyampein banyak pengalaman realnya atau istilahnya itu ya itulah ilmu mereka yang mereka jalanin bertahun-tahun ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kelas online ini adalah kelas online kejujuran istilahnya teman-teman. Kenapa? Karena saya kelas masih bisnis dan teman-teman ini menyampaikan apa adanya pengalaman mereka. Artinya jika ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti bisa disampaikan lewat grup ya, grup Telegram. Nanti di kelas ini juga kita bikin. Di video kedua nanti Kak Mara dan Kak Aki bakal mempresentasikan materi sesi pertama dan kedua. Dan di terakhir sesi itu ada 1,5 jam lebih, itu juga akan ada tanya jawab. Nah jadi nanti kalau pertanyaan teknis seperti Kak Mara bagaimana memanage data customer, di sana ada. Gitu kan. Nah seperti saya bilang itu kan, Kak Mara ini mungkin istilahnya kalau dia di LP itu dia nyatetin nama pakai kode-kode gitu kayak orang ketangkep tahanan tuh C1 kode berapa gitu. Saya nggak tahu kodenya sampai sekarang. Jadi C kadang nulis salah. C itu maksudnya apa? Closing itu sama namanya? 20. C20 itu artinya closing 2020. Gitu. Closing 2020 gitu. Jadi C nanti angka baru namanya gitu. Ini pengalaman pernah, aku udah nulis kayak gitu tapi lupa tak masukin ke grup. Jadi di akhirnya belum satu kan masukin telat dia. Keren ya sih? Itu bang kacau itu. Iya benar. Itu jadi teman-teman kalau tadi ya aku bilang kalau mindsetnya belum jatuh cinta ke customer service itu memang susah. Dan ini saya ngalamin sendiri. Jadi ternyata customer service itu memang sosok tokoh atau sosok pelaku yang sangat amazing ya bagi saya, karena dia itu garda terdepan, dia garda terkuncinya bisnis teman-teman. Karena kalau closingnya rendah ya teman-teman bisa jadi nggak gajian juga gitu kan. Closingnya tinggi teman-teman happy ya gitu. Nah jadi CS ini benar-benar ke satu garda yang memang punya teknik khusus, yang artinya mereka ini adalah kalau istilahnya kalau sepak bola itu mereka finishing goalnya itu mereka ini kayak gitu. Oke teman-teman, semua sudah dibahas. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak ditanyakan oleh customer service sudah dijawab sama Kak Aki dan Kak Mara. Selebihnya pertanyaan teknis seperti follow up mau dijawab gimana atau teknik script CS itu ada di materi presentasi kedua yang durasinya bisa sampai 1,5 jam. Jadi mungkin dari saya pribadi sama tim sama teman-teman Kak Aki dan Kak Mara, inilah yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat gitu ya Kak Mara. Kayak gitu, dan kita mendoakan juga bersama-sama walaupun dengan kondisi seperti ini kita tetap survive dan mendapatkan peluang-peluang baru, bisa mendatangkan rezeki-rezeki baru kayak gitu. Sebelum closing ada quote nih, aku seneng banget sama quote. Nanti disimpan quote-nya dari Kak Mara. Kak Mara pakai masker sih ya, dia besok ya quote-nya apa Kak Mara kayak gitu. Aduh, gak dikasih waktu mikir ya. Oh ya kasih mungkin lagi dulu. Jadilah customer service ya. Customer service kan. Oh iya, gimana? Jadikan CS itu kegiatan CS itu sebagai hobi. Jadi enak kalau hobi yang dibayar, oke? Oh, bener nih. Sepak bola, ya kan? Tuh per menit berapa ratus juta kan gitu ya teman-teman? Iya. Itu hobi men. Paling enak kan hobi yang dibayar. Mana kok tahu golin-golin aja ya? Lo kan kita mau bilang ada golin. Golin tuh dibayar bener juga. Sama Iya kan? Iya. Mengetahui dalam belakang kan jadi golin kemana? Kalau dari saya sendiri sih cintailah pekerjaan kalian ya, meskipun mungkin customer service itu pandangan orang-orang tuh kayak mungkin kebanyakan dipandang sebelah mata sih. Nah dulu awalnya saya juga belum sepenuh hati di sini. Nah karena saya sudah sepenuh hati, nah itulah jadi hobi ya kan. Apalagi hobinya dibayar kan seneng. Iya. Jadi mereka ini kan
mungkin bisa dibilang ahli ini ya, ahli mendalami karakter orang. Apalagi karakter yang gak pernah ketemu, mereka bisa dalami, artinya oh mereka sudah tertarik dan segala macamnya gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya kita bakal sudahi ini materi pertama di video pertama yang isinya Q&A semua. Jadi materi kelas online ini benar-benar dibuat ya benar-benar materi ilmu aja gitu, disampaikan pengalaman cerita-cerita yang itu biasa dialami oleh customer service. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Mara dan Kak Agi atas waktunya sudah selalu, dan kita pamit undur diri. Saya Andi Andatadira. Saya Argi. Saya Mara. Kita pamit dulu dan salam dari kami dari kelas bisnis, dari Mampu Inspiration, dari Umi Lovely, Umi Healthcare, sama lagi. Udah deh. Ada banyak sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita masih dalam satu grup gitu ya. Dan juga selalu buat teman-teman semuanya. Dadah.